Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bisa bersua kembali untuk hari Sabtu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Keluarga sehat Pak? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Pak, tujuan kita di sini Pak untuk mendampingi di sini adalah bagaimana saya ini mau melihat bagaimana teman Bapak setelah belajar 1 bulan terhadap Pak Rahmat. Jadi bagaimana teman Bapak terhadap menurut 1.1, 1.2 dan telah dipelajari selama 1 bulan. Jadi saya ditugaskan untuk mendampingi Bapak, mencoaching Bapak, berdiskusi tentang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin fokus pendampingan kita kemarin adalah yang kita share di grup itu adalah yang pertama itu adalah masalah diskusi tentang belajar daring. Kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Kemudian yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Terakhir diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru bergerak. Ini adalah pembahasan kita. Kemudian selanjutnya Pak, untuk langkah-langkahnya Pak, kita ada langkah awal itu sekitar 20 menit di sini. Kemudian ada langkah inti itu 150 menit. Kemudian untuk langkah akhir itu 10 menit Pak. Jadi cuman kita kalau secara normal tuh 4 JP ya, teman kita 4 JP. Kalau secara 1 JP itu 45 menit. Kalau kita hitung 45 dikali 4 sama dengan 3 jam. Oke Pak, untuk kita lanjut Pak ya. Kita lanjut untuk selanjutnya itu adalah dokumennya Pak, bisa nggak Pak? Ada nggak Pak dokumen untuk ya kegiatan positif di sini Pak selama 1 bulan? Ada nggak? Kalau misalkan ada nanti tidak kalau misalkan tapi ya diingatkan Pak. Karena ini mau kita morasi Bapak ada kan? Iya ada. Jadi dekat. Tolong ingatkan saya, kemarin saya lupa dengan multi gitu. Nanti ingatkan dokumen itu berupa video, berupa foto, atau berupa dokumen. Itu nanti diserahkan masuk ke playlist saya di sana nanti untuk hal-hal yang positif selama 1 bulan. Kalau seperti si kepala sekolah itu juga sekolah itu kan refleksi juga. Boleh juga nanti dimasukkan. Paling saya minta berisi sama kepala sekolah untuk refleksi diri saya. Oke, selanjutnya ini kita lanjut yaitu masalah apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Apa proses Pak? Yang pertama adalah apa proses yang sudah berjalan Pak selama 1 bulan Pak? Proses pertamanya saya berkolaborasi dulu Pak, berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat, bagaimana tentang kegiatan yang saya ikuti ini, kegiatan guru penggerak kedepannya, agar nanti kami bisa bersinergi dan mensukseskan bersama program ini. Walaupun sementara ini saya sendiri yang dari sini Pak, saya mendeskripsikan apa kegiatan saya selanjutnya selama 6 bulan ini. Jadi kedepannya jauh lebih baik. Apa yang koordinasi lah Pak dengan kepala sekolah dan teman-teman. Yang telah saya lakukan yang keduanya itu Pak, saya juga
melakukan pembiasaan berpihak kepada murid Pak. Nah, kalau pembelajaran saya sebelumnya itu mungkin ada berpihak kepada murid, cuman belum maksimal. Nah, saya lebih berfokus kepada aspek spesifik pengetahuan mereka, tapi tidak menyentuh terhadap apa-apa sesuai dengan potensi atau minat mereka Pak. Jadi pembelajaran saya itu hanya berfokus pada satu metode, misalnya satu kelas itu atau satu media itu, tidak didiferensiasi Pak. Kemudian selanjutnya tadi ini dah saya rasa ada bagian lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang sudah dilakukan, yang sekarang yang sudah dilakukan, capaian apa Pak yang sudah dilakukan tentang program penggerak ini, yaitu tentang nilai-nilai positif, apa yang sudah sudah dilakukan sebagai capaian Bapak selama ini? Saya kalau di kelas, sekarang kan begini Pak, kebanyakan anak sekarang ini kan memang mereka lebih cenderung suka terhadap teknologi. Di sini kan masih transisi Pak, teknologi baru masuk kan. Jadi saya berusaha itu, misalnya begini Pak, ada mata pelajaran rambu, tentang rambu. Nah itu saya sesuaikan itu Pak untuk pengajaran siswa dengan menggunakan tanpa. Kebetulan alhamdulillah saya sebelumnya sudah mengikuti pelatihan tanpa. Jadi itu yang saya terapkan anak didik saya, karena mereka itu sebagian masih Pak, yang besar hobi Pak, tentang apa seni lukis, tentang seni rupa itu suka Pak. Di sini alhamdulillah kreatif Pak. Menurut saya itu kita cenderung lebih suka pembelajaran yang variatif. Salah satunya itu Pak, dengan media tanpa itu saya. Kemudian yang kedua, saya membuat English Club. Mohon maaf sebelumnya di sini memang belum ada guru bahasa Inggris yang tetap. Waktu itu masih honor, mungkin ya tidak ada program untuk itu, tetapi semenjak saya di sini dan saya berpikir berinisiatif untuk melakukan suatu komunitas belajar khususnya bahasa Inggris. Saya mendirikan klub bahasa Inggris, English Club gitu Pak. Saya buat itu, saya rancang programnya. Kemudian sebagai kepala perpustakaan yang sebelumnya itu ya saya melakukan perubahan juga untuk menambah minat baca dan berkunjungnya siswa itu. Sebagai anggota perpustakaan saya membuat suatu program reward Pak. Setiap bulan siapa yang berkunjung dan minjam buku itu nanti saya kasih reward berupa apa, misalnya entah saya kasih tambahan buku tulis atau apa, untuk apresiasi kepada mereka yang rajin berkunjung itu Pak. Memang ada dampaknya sih Pak, mereka udah lumayan lah. Dan di situ juga di dalam perpustakaan itu saya selingi juga dengan teknologi. Enggak mesti. Walaupun ada buku tetapi kita juga dari situ adalah bolehlah main HP untuk mencari apa-apa sumber informasi itu Pak. Buku apa misalnya ada di situ ya boleh baca di perpustakaan. Dan melalui pengawasan saya agar mereka memang terfokus untuk baca. Main gawai HP itu ya tidak untuk yang selain untuk belajar Pak. Penting mereka senang dengan apa yang mereka inginkan dalam belajar. Terkait tadi masalah reward, kalau di guru penggerak itu salah satu hal yang kalau misalnya kan Iya Pak. di karena
itu adalah termasuk adalah anak itu terbiasa ketika melakukan itu melihat anak. Gimana Mas ini, gimana solusi Bapak ini ke depan ini? Apakah ada cara lain selain ini Pak? Iya, iya memang Pak. Jadi sekarang seperti pembahasan kita di modul 1.2 yang sama Ibu Sri itu, ya memang ya betul itu Pak. Nah itu sebagai refleksi saya juga, itu yang ingin saya diskusikan sama Bapak juga itu. Nah mungkin nanti kedepannya seperti reward itu, mungkin itu kan cara yang dulu lah ya Pak, yang mungkin saya ada adopsi kan. Mungkin nanti cara lebih baiknya mungkin saya akan melakukan inovasi lagi di perpustakaan ini. Ya mesti reward, tetapi gimana saya mendesain perpustakaan itu agar lebih baik. Misalnya ada ya gimana ya, komunikasi yang baik dengan siswa, misalnya tidak perlu pakai ya namanya reward gini Pak. Mungkin saya buat apa ya, pojok baca atau pojok baca yang menarik, atau ada kan sekarang itu kan anak-anak hobinya juga ya gini Pak ya, tempatnya itu menarik juga itu. Nah, kalau tidak menarik mungkin mereka kurang suka juga, tulisannya kotor atau apa gitu. Paling tidak ada hiasan yang lebih menarik mereka. Atau ini Pak, Solusinya Pak? saya tidak ngasih solusi nanti karena saya posisi ini sebagai coaching. Ya, saya tidak boleh ngasih solusi karena yang paling tahu di lapangan adalah Bapak sendiri. Saya hanya menggali saja ya, potensi yang ada pada Bapak, dan kami ya waktu pelatihan kemarin tidak diperbolehkan untuk memberi masukan karena kami di sini hanya sebagai coach saja. Oke Pak, untuk tadi Pak menarik ini juga Pak, masalah anak main HP ini. Ya, benar kan Pak? Anak itu sukanya ke perpustuk, inginnya main HP, bukan ingin ingin itu ilmu kan. Nah, itu gimana Pak? Kira-kira Pak, gimana solusinya Pak? Oh iya. Kira-kira. Kalau di sini sih, kalau masalah penggunaan HP memang terbatas Pak, ya bebas mereka itu. Kadang HP-nya juga diserahkan juga. Kami di sini tetap koordinasi antara piket, guru kelas, guru bidang studi itu dengan kepala sekolah juga. Jadi mereka tidak leluasa. Paling pas ada kegiatan, misalnya di sini Pak, pas ada pelajaran kosong, mereka kami arahkan ke perpustakaan. Kosong itu bukan berarti gurunya sengaja tidak masuk Pak. Biasa memang ada urusan, ada dinas di luar atau apa. Kadang selain saya piket juga mengisi mereka di perpustakaan. Untuk itu mereka memang kalau dibilang leluasa sih tidak Pak, tetap harus dalam pengawasan sesuai dengan konteks atau prosedur yang harus mereka kerjakan Pak, yang mereka laksanakan dalam pembelajaran. Misalnya untuk mencari sumber atau referensi dari apa yang mereka browsingkan di HP. Mungkin hanya tambahan dari ini Pak, misalnya tidak ada di buku, referensi yang di perpustakaan, mereka bisa searching di internet melalui pengawasan. Oke Pak, telah dijelaskan tadi Pak tentang hal baik yang Bapak dapati selama pembelajaran daring. Alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit Bapak terapkan di sekolah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat baik Bapak ataupun ya, ilmu-ilmu Bapak nanti mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi untuk hal-hal positif yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak. Ini udah Masya Allah Pak, udah cukup Pak, karena baru 1 bulan Bapak udah bisa untuk Masya Allah, udah kebaikan positif dah tertular di sini. Oke Pak, untuk dukungan Pak. Apakah Bapak ini kan lanjutan Pak, tentunya tadi punya ataupun
banyak izinnya ke itu otomatis tentu ada gesekan terutama dari kawan-kawan. Kalau di kelas sekolah misalnya kita kan ada itulah seperti itulah ada cemburuan itu gimana tuh Pak? Untuk selama sebulan ini Pak, dalam pembelajaran modul 1.1 atau 1.2 secara daring ataupun lokal karya di Tusibau, kita lokal karya orientasi, alhamdulillah tidak ada masalah sih Pak, alhamdulillah. Saya bahkan kepala sekolah juga mendukung Pak, mau saya dari segi moral maupun tidak lah Pak. Kepala sekolahnya untuk itu dan kepala sekolahnya tidak ada masalah, alhamdulillah tidak ada masalah yang gimana dipermasalahkan. Dan alhamdulillah juga Pak, jadwalnya itu memang kalau daring memang malam kan. Tapi kemarin ada juga pas itu alhamdulillah kepala sekolahnya mengerti, tidak dipermasalahkan sih Pak. Jarang juga pelajaran. Menarik Pak, ada dukungan moral, ada itu seperti apa kira-kira? Kalau mantap, banyak kalau moral ya dari awal itu karena saya sudah berkolaborasi dan sudah menyampaikan apa-apa kegiatan saya, itu mungkin dari untuk pimpinan dan untuk pejabat paham dengan apa yang saya lakukan dan apa program saya untuk sekolah ini. Kalau kepala sekolahnya ya tetap mendukung saya, bahasanya begini, Bapak ikut aja, kegiatan ini bagus, positif dan untuk pengembangan diri Bapak. Saya tidak mempermasalahkan, dan beliau itu ya saya tetap mendukung dari segi materi. Ada juga Pak dibantu ya, adalah dibantu kota Pak. Oh gitu ya kota ya. Ada dibantu kota, kemudian kalau untuk kegiatan lokal karya ada juga dibantu uang, ya uang tambahan, uang bensin lah, karena kan ya itulah pengertian beliau kan, dulu ini uang jalan dulu tambahan itu dari beliau dibuatkan surat tugas. Itulah pengertian dari segi moral dan material, alhamdulillah saya didukung Pak. Pas ini pun dia pun menyampaikan ya maaf kebetulan beliau ada tugas, nah itulah beliau di pesan itu minta tolong ke wakil dulu tadi. Kalau ada beliau nih suka beliau Pak pasti. Oh ya kan. Pasti. Alhamdulillah sih Pak, makanya saya dalam mengikuti kegiatan ini alhamdulillah penuh dengan motivasi dan semangat Pak. Belajar bersama teman-teman dan juga senior. Dengan didampingi fasilitator dan Bapak juga yang sangat apa ya Pak ya, komunikatif dan selalu mengapresiasi dengan pembawaan yang positif itu dari Bapak itu. Makanya alhamdulillah saya merasa ringan dalam menjalankan tugas atau menjalani pendidikan ini sebagai calon guru penggerak. Oke, masya Allah mantap nih sudah. Boleh dipakai. Masih ingat nih? Bukan itu masih ingat. Oke. Sekarang kita ada langkah pertama sudah kita langkah awal, kita lanjut ke bagian inti sekarang ya. Oke. Untuk bagian inti itu adalah kita lakukan diskusi terkait harapan Bapak, kemudian kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Kemarin ada dukungan kan dari kepala sekolah kan? Gitu ya. Ini kan ada non pegang kan? Iya. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan yang para melakukan, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Apakah apa saja kekhawatiran sebelumnya atau keresahan terjadi atau belum terjadi?
kita kekhawatiran dulu. Apakah terjadi kekhawatiran terhadap yang nanti itu? Coba iya. baca. Apakah terjadi kekhawatiran mana? Tidak Pak. Tidak. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Sebabnya? Kan ini memang hambatan sebelumnya ini kekhawatiran saya ya Pak ya, teknologi itu tidak dapat guna. Karena mungkin kami kan selalu mendukung Pak di sini, tegas kalau dalam penggunaan teknologi. Memang sih khawatir karena kita kan baru melek teknologi itu ya pasti mereka kecanduan game atau internet yang tepat. Nah, jadi di sini kalau penggunaan HP memang terbatas, HP mereka ditahan kalau memang itu kalau ada gurunya, dan untuk kepentingan yang sangat ya memang diharuskan menggunakan HP digunakan, tetapi harus dalam pengawasan. Mereka tidak bisa sembarangan misalnya mau Pak ya, misalnya di kelas itu berfoto apa itu kan tidak menunjukkan dalam apa ya contoh yang baik. Kan mungkin nanti kan kalau mereka berfoto di dalam kelas, waduh ini sekolah sampai Gawat ini kan. alhamdulillah tidak Pak. Nah kita saling koordinasi yang baik dalam pengawasan juga. Ternyata kekhawatiran ini tidak terjadi. Ini saya itu kan dari kemarin itu. Oke, mantap nih. Oke, kita lanjutkan berarti ke sesi berikutnya, yaitu apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud Pak setelah pendampingan 1 bulan ini Pak? Adakah harapan yang sudah terwujud Pak? Alhamdulillah sih Pak, adalah ada harapan saya ini. Coba dibacakan Termasuk dalam mengimbaskan informasi yang didapatkan saat CGP. Mengimbaskan Iya. maksudnya apa ya? Menyampaikan apa yang saya dapat juga saya sharing ke grup, dan apa yang saya dapati itu Pak, misalnya dalam pembelajaran daring atau yang kemarin itu informasi saya sampaikan, termasuk saya memotivasi teman untuk ya mau ikut CGP ini Pak. Saya memotivasi mereka itu ya bukan berarti saya menggurui sih Pak, cuman ya kita sharing. Kan mereka juga bertanya kadang apa yang kegiatan ini ke CGP ini gimana, kata saya asik, menarik, kata saya bisa menambah wawasan juga. Selain itu kita ya dikenalkan berbagai macam apa ya Pak ya, misalnya nilai apa, guru itu harus memiliki 5 unsur itu Pak, yang nilai penggerak itu. Nah itu baru saya sadari Pak, kalau kemarin ya merasa belum cukup juga Pak. Cuman saya sih orangnya tidak merasa cukup juga sih Pak. Misalnya saya udah dapat ini, ya saya tetap harus mengembangkan diri juga Pak, karena memang ilmu pengetahuan itu ya harus di upgrade. Nah, itu yang saya tanamkan Pak, karena kita sebagai guru itu ya, saya tidak gimana ya Pak, saya hanya mencontohkan ini memang kita harus belajar dengan sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Kalau gurunya tidak upgrade ilmu pengetahuan atau itu ya nanti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu Pak, yang filosofinya itu kan kodrat anak itu dan kodrat zamannya nanti ya ketinggalan Pak kalau kita tidak mengupgrade pendidik ini, tidak mengupgrade pengetahuan. Oke, jadi kembali lagi Pak, yang imbasnya itu ya apa yang tugas yang saya kerjakan itu Pak, saya refleksikan Pak, saya kirim ke grup WA, ada sih buktinya Pak. Nah, jadi ya apa syaratnya ini Bu, apa yang didapat dari itu kan saya tanya juga secara misalnya dari ngomong-ngomong santai di kantor itu. Jadi kegiatan saya pun alhamdulillah ya mereka tahu Pak apa yang saya kerjakan gitu kan. Dari tugas itu ada yang saya buat YouTube apa itu kan saya sharing Pak, saya bagi. Bukan untuk kepentingan konten sih Pak, tetapi itu hanya untuk kita berbagi gitu, apa yang saya dapat itu yang saya sampaikan. Saya termasuk peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu kemarin, filosofi Ki Hajar Dewantara, gimana kita berpihak kepada siswa gitu Pak ya. Dan ya
itulah hal yang dapat saya lakukan sementara ini Pak. Mungkin kedepannya insya Allah akan saya tingkatkan. Berapa kemarin yang anu yang harapan kemarin berapa buah? Berapa Satu butir? aja Pak. Satu aja. Oh, satu Saya aja. bebaskan informasi yang Oke. didapatkan saat CGP. Alhamdulillah Pak. Ini ngomong Pak ya, saya juga hampir lupa lagi, tapi apa di alam sadar saya sudah melakukan ini Pak. Terus terang saya ini juga tak ingat rupanya memang kan. Tapi alhamdulillah alam sadar saya itu yang harus berbagi, kita menyampaikan informasi gitu Pak. Iya. Mudah-mudahan lah dengan semangat yang mantap dengan berbagi dan kawan-kawan. Insya Allah Pak. Insya Allah. Sebetulnya kawan-kawan gini, setelah saya lihat sih, macam tadi kan, mereka tuh informasi salah. Iya. Mereka kan mengira ini susah gitu. Ini Iya, masih enggak Gitu. itu katanya. Kan Oke. kita di kita tuh belajar bersama kata dia. Gitu. Enggak juga ganggu Iya, nggak ganggu kegiatan kita. Nah, apa segala Cuma macam. satu kali itu biasa lah, kapan begitu kan nggak ada masalah. Lah saya tangkap tadi wakil Poswa seperti itu tadi. Kalau mereka itu Pak, Hmm. karena di sini kan sinyalnya nggak merata Pak. Itu kan di kampung yang tidak ada sinyal. Itu aja kendalanya. Betul. Nah, sebenarnya kalau masalah apa program guru penggerak mereka itu tertarik Pak. Cuman itu lah. Misal sinjal. Iya, kalau malam gelap mungkin takut gitu Pak, kan jauh. Nggak ada masalah dalam programnya. Itulah katanya beliau tadi itu. Sinyalnya katanya. Batas tadi ya. Ya, sudah ada kemauan. Sinyalnya itu. Kan paling beberapa sini aja yang dari. Gini aja nanti bilang, ibu kalau masalah sinyal tuh di mana-mana bermasalah. Ya gitu. Kalaupun kita tidak bisa dipaksakan, bilang aja masalah jaringan gitu. Iya. Nah, mereka tuh pasti mereka akan toleransi. Iya. Memang kita itu kenyataan seperti itu. Kalau di sini alhamdulillah Pak, kebetulan saya tinggal di lingkungan sekolah dan di rumah dinas itu kan sinyalnya bagus. Oke, kita kembali untuk apa kedepannya Kak, tentunya harus ada harapan Pak. Kira-kira apa harapan yang untuk 1 bulan ke depan Pak? Kira-kira Pak? Oh, harapan 1 bulan ke depan ya Pak ya. Harapan saya 1 bulan ke depan itu saya ingin segera apa ya Pak, merubah atau melakukan aksi nyata yang lebih baik untuk sekolah ini Pak, menjalankan yang tadi itulah yang apa saya ingin lakukan itu Pak, lebih bisa merubah sekolah ini dengan bertahap, walaupun ya bukan karena saya sendiri Pak, harus dengan kolaborasi tadi itu Pak, nggak bisa kalau saya sendiri, itu perlu dengan kerjasama dengan teman lain ya, pengendalian teknologi tadi Pak. Nah, alhamdulillah sudah, dan mungkin nanti lebih kami perketat lagi nanti ke depannya Pak, supaya memang tepat guna untuk digunakan sebagai media pembelajaran juga. Saya itu kan ya saya lagi mencoba untuk meningkatkan kampanye Pak, karena mereka di sini alhamdulillah kalau saya pantau potensi mereka itu lebih kesenian itu suka Pak. Gambar-gambar poster bisa dikaitkan dengan mata pelajaran, misalnya mendesain surat undangan. Kan ada pelajaran saya itu Pak, kan kalau di yang kelas 11 misalnya kan mendesain surat undangan, kan bisa menggunakan kamera bagus gitu Pak. Surat undangan misalnya formal invitation, informal invitation ya, undangan ulang tahun, ulang pernikahan misalnya itu kan. Nah itu bisa kita terapkan, mereka suka Pak kalau masalah gitu, karena kita alhamdulillah baru melek teknologi yang memang mereka harus diselaraskan lah dengan zamannya ini Pak kan. Iya, betul, Nah, mereka punya potensi. Kebetulan kita alhamdulillah saya sudah mendapatkan sebelumnya waktu itu masalah pembelajaran Kampa ini Pak, mendesain Kampa itu. Alhamdulillah saya ingin terapkan di sini Pak, karena saya lihat potensi mereka itu memang lebih suka lah ke daerah apa seninya itu Pak. Selain seni itu apa yang disukai anak-anak di kampung itu? Bisa variasi Pak, kan kalau misalnya kalau undangan kan tidak mesti misalnya di kertas Pak, bisa juga dibuat video kan, di share dengan teknologi kan. Dan juga itu, itu karena media itu memang variatif Pak, menurut saya itu. Bisa tidak ribet juga Pak itunya. Dan kalau mereka imajinasinya bagus kan daya seninya tinggi ya.
bahkan mama ngomong Pak memang lebih bagus dari Dari mereka yang kita. modern. Karena saya cuma tahu tekniknya tapi Oh ya, iya. nah, Ada. ya kita kalau sebagai guru sih saya sangat senang Pak kalau Iya. siswa kita lebih dari kita gitu. Mereka lebih kreatif itunya. Untuk yang lain Pak, ada Pak untuk harapan yang baru Pak? Pembiasaan. Udah dari pada 1 bulan ini harus barangkali Bapak ada semangatnya apa positifnya baru karena udah banyak belajar nih dari Pak Rahmat nih. Apa lagi Pak harapan ke depan Pak biar kita sama-sama nanti ke depannya melihat tuh hasilnya. Jadi apa masalahnya nanti kita bisa diskusikan lagi nanti. Sama-sama. Harapannya lagi apa ya? Harapan ke depannya ini ya memang untuk apa nih Pak? Konteksnya apa maksudnya ini? Hasil yang saya perbuat? Yang sudah yang masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran itu. Ya, setelah Bapak melakukan pembelajaran selama 1 bulan ini, Nah, ada. Jadi dengan untuk menjadikan sekolah Bapak ini nilai-nilai positif seperti apa langkah-langkah Bapak ke depannya? Ada. Apa aksi nyata Bapak telah ibaratnya seperti itulah. Nanti kira-kira program Bapak ada kira-kira. Aksi nyata saya apa ya? Aksi nyata saya, harapan saya ini saya pengen sekolah ini Pak bisa menerapkan budaya positif yang ada di sini Pak. Memang sih mereka sudah budayanya alhamdulillah positif Pak. Kayak keramah tamahan, atau bersama kan. Kayak alhamdulillah yang seperti Bapak katakan tadi kan adanya ya sopan apa itu memang alhamdulillah mereka itu gitu ya karakter dan itunya alhamdulillah baik Pak. Jadi memang belum secara misalnya itu memang gimana ya, kalau dalam penerapan pembelajaran itu sih sudah nampak sih Pak sopannya atau dengan orang lain. Nah, di sini keramah tamannya juga itu Pak, yaitu kerjasamanya gotong royongnya Pak di sini paling cepat Pak. Kalau itu kayak kemarin ini kalau lepas tuh ya sama mereka itu Pak pembiasannya itu ya keramah tamahan itu Pak. Nah, budi pekertinya lah Pak bagus Pak di sini alhamdulillah. Harapan saya ya tetap terjaga budi pekerti itu, dan untuk di dalam kelas itu ya saya ingin bersama rekan sejawat itu kita satu persepsi lah dalam mendidik dan mengajar siswa yang berpihak kepada murid. Oke. Memang sih kalau dikatakan itu ya Pak, dibilang sulit tidak, dibilang mudah pun tidak. Berarti memang perlu kolaborasi yang baik. Nah, saya selalu kolaborasi Pak sama teman-teman gitu Pak. Saya gimana ini program saya ini kita bisa untuk kebaikan bersama untuk sekolah ini. Misalnya apa yang saya rencanakan, misalnya harapan-harapan itu ya budi pekertinya tetap terjaga ya Pak ya. Yang sesuai dengan nilai budi luhur di lingkungan sekolah ini. Ya, tidak hanya sama guru, sama orang tamu juga ya, gitulah Pak. Dan izin minum segar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak. Harapannya itu lagi ya ini Pak, teknologi tetap kita kendalikan Pak. Di sini kita koordinasinya baik Pak. Tidak ada mau ngomong ya Pak ya, siswa yang misalnya dalam penggunaan media sosial misalnya WA atau apa, dengan mau ngomong Pak ya, kita kan sekolah ada marwah misalnya dia membuat status yang aneh-aneh itu alhamdulillah tidak pernah sih Pak. Cuman kita kontrol dengan ya masyarakat juga, ada laporan, tidak ada sih laporan Pak kalau siswa ini. Jadi ya memang dulu ada kekhawatiran, memang betul sih Pak teknologi apa, cuman gimana kita di sini
supaya mereka bisa baik di sekolah dan di masyarakat. Itu tugas kami. Mereka sama yang itu juga mereka tuh kadang mau bantu juga, bukan bantu gimana ya, nggak cuek gitu Pak, karena ya kayak tukang gini kan nggak kenal awalnya, mereka sosialisasi gitu. Oke, sip. Sekarang kita diskusi ke permasalahan tindak lanjut hasil pembelajaran. Itu 30 menit dari diskusi ini lagi. Itu terkait modul 1.1 sampai 2. Ini tanda kutipnya kita ini diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas. Artinya di dalam kelas, ya. Sesuai dengan pemikiran KHD ya. Ingin menunjukkan. Oke. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD? Untuk di pembelajaran di kelas itu saya sebagai guru harus memberikan yang baik. Ya, pembelajaran saya itu setiap awal pembelajaran saya terapkan untuk siswa itu Pak berdoa, kan selain sapa saya menanyakan kabar mereka, untuk siapa belajar mereka itu Pak. Yang saya lakukan Pak, yang sebelumnya tidak Pak. Kemudian yang sekarang ini saya lakukan adalah mereka itu untuk menambahkan kecintaannya terhadap negara ini Pak, negeri ini, ya saya wajibkan mereka untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional dulu Pak. Sebelumnya saya tidak melakukan itu, atau lagu daerah Pak. Salah satunya lagu nasional atau lagu daerah. Dulu yang saya lakukan sekarang, kemudian saya menganalisis juga Pak kemampuan potensi siswa itu, pembelajarannya apa, seperti apa mereka itu setiap kelasnya Pak, yang khususnya pembelajaran saya Pak yang bahasa Inggris. Jadi saya analisa anak ini hobi apa, minatnya kemana pembelajarannya. Nah, kadang itulah Pak, kalau dulu sih memang ya kekhawatiran saya memang mereka ada yang mengantuk Pak. Itulah dulu kan kita tidak tahu Pak mereka main game online, tapi kan kita dengan perempuan memberi motivasi pada siswa itu. Alhamdulillah sih Pak, ada perubahan Pak, walaupun kita kan tidak mesti perubahan itu langsung kenceng gitu Pak ya, tapi alhamdulillah ada lah Pak. Daripada nyambung ke mereka atau meminta HP mereka, mereka lebih tersentuh jika kita menyampaikan langsung Pak gimana ini untuk motivasi mereka kan. Alhamdulillah sih ada Pak. Kemudian ada kadang bolos juga itu Pak, kan saya tidak masuk itu alhamdulillah ada perubahan. Kebetulan saya di kembali kelas Pak, jadi ya saya alhamdulillah membina siswa juga yang takut ada absennya. Di sini absen sih sangat berpengaruh Pak terhadap penentuan hasil belajarnya, salah satunya ya, itu sebagai alat juga Pak pengendali mereka. Misalnya absennya lebih, misalnya dalam satu semester itu lebih 14 kali alfanya, nah otomatis itu tidak naik kelas Pak, tidak lulus. Nah, tetapi kalau untuk membina anak yang baik tadi itu mungkin enak Pak, kan kita sebagai guru bukan itu tugas kita. Kalau saya itu secara pribadi atau semua teman itu sama Pak, kami itu satu persepsi Pak. Kalau hanya mendidik anak yang enak, yang baik itu enak, tetapi kan ada juga permasalahan bagaimana kita menanganinya itu dengan tepat. Apa permasalahannya tanpa kita harus kita tahu ini malas atau gimana, itu rasa saya kalau yang cara-cara yang dulu itu tidak itu Pak. Tetapi ya alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu yang sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara itu, dan bagaimana kita berkolaborasi Pak, bagaimana berinisiatif, tentunya itu ada inisiatif juga dari saya Pak. Jadi alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit
mereka itu ada perubahan Pak. Dibanding dengan yang apa ya Pak ya, yang kita harus ya langsung memarahi mereka atau itu enggak, lebih menyentuh Pak. Lebih menyentuhnya itu ya ngomong, menasihati siswa yang kurang gimana ya Pak ya, yang masalah tentu ya saya tidak itu sih Pak, tidak saya tutupi yang misalnya malas atau bolos atau kecanduan game online itu. Tapi tidak semuanya Pak, ini hanya itu mendapat sedikit perubahan Pak, ada perubahan. Dan saya berharap ke depannya lebih baik lagi. Nah itu Pak. Alhamdulillah sih tidak masalah sih Pak. Paling dalam satu kelas ada 1, 2 gitu, tapi dah. Ini ada menarik tadi saya lihat ini. Kan seperti Bapak katakan tadi, betul kata Bapak, bahwa di dalam kelas itu pasti ada anaknya degil ya. Pasti Iya. itu anak sekarang kata Bapak udah agak lumayan. Nah, gimana cara Bapak tulis kok realnya tuh, bentuk realnya tuh kok bisa sampai berubah gitu Pak? Padahal dulu susah gitu. Gimana Iya, Pak. bentuk? Pada umumnya itu mereka yang itu tuh Pak, karena mereka itu bukan tidak diperhatikan orang tua sih Pak, mereka diperhatikan orang tua. Karena mereka itu mungkin yang guru juga mungkin ada apa ya Pak, gimana ya, kita harus memperhatikan mereka juga itu Pak. Sebenarnya tugas kita itu. Kalau saya anak kita orang tuanya tetap menunjukkan mereka Pak. Cuman kan kita di sekolah mungkin mereka itu ya gimana ya Pak ya, kita arahkan juga untuk jadi yang lebih baik gitu. Apa motivasi mereka datang ke sekolah ini untuk apa kan? Nah sebenarnya itulah untuk belajar menimba ilmu kan, bukan untuk tidur atau untuk ya malas-malas kan Pak itu Pak. Dan saya gini Pak, siswa itu juga saya coaching Pak. Kalau di kelas saya itu gini Pak, kalau temannya kurang itu komunikasi lah, ajak teman tuh gimana sekolah itu kan gitu Pak, supaya rajin gimana gitu Bapak. Saya gini, teman yang sering izin atau apa itulah karena ya, mereka itu Pak masalahnya begini Pak, ada juga teman yang tidak peduli gitu Pak. Jadi saya di kelas itu misalnya ada dia sering nggak masuk itu Pak kan, teman itu kan ya itu kan, nah, tapi memang begitu Pak, mereka saya kompak dalam satu kelas itu, dan gimana memperhatikan juga teman yang lain, tidak hanya diri sendiri individual Pak, tetapi ya saya gini Pak, sudah saya terapkan alhamdulillah Pak, dalam sebelum itu pun sudah Pak. Dulu ada pernah mau berhenti ya. Jadi itulah ada yang saya motivasi siswa itu dan temannya juga gitu, supaya dia itu merasa mungkin ada rasa tidak percaya diri Pak. Dan siswa itu sebenarnya bukan mereka itu malas, mungkin ada rasa tidak percaya diri atau gimana Pak. Jadi ya rangkul lah sama-sama temannya, motivasi masuklah ke sekolah gitu, kita di sini belajar sama-sama, lulus harus sama-sama. Nah, saya juga itu Pak, kalau sebagai wali kelas saya menekankan itu, jangan kita ada yang kurang. Nah, kita harus kompak dalam kelas ini, kerjasama yang baik kata saya Pak kan. Memang itu Pak, kalau saya selaku wali kelas. Jadi teman yang tidak masuk yang itu ya harus kita cari apa, beri perhatian Pak. Tidak bisa kita harus ngomong ya Pak ya, mengecap dia atau mengadili atau mengejat dia itu malas, belum tentu Pak, mungkin ada permasalahan lain dia dalam kelas itu merasa minder atau apa, itu dia Pak. Alhamdulillah sih saya temukan Pak, adalah perubahan Pak, perubahan itu ada soalnya itu. Dan itulah Pak, saya itu pernah merasa juga dulu di bangku SMA dulu. Waktu ya masa transisi lah Pak, kelas 10 itu. Ya, ini mama Pak, bukan saya untuk atau ya. Ya sebelumnya memang saya termasuk anak yang prestasi lah Pak dari SMP itu kan. Masuk pun SMA di kelas yang ngomong Pak ya, kelas yang apa NEM dulu kan pakai kita kelas unggulan. Cuma saya itu kan itulah terpengaruh sama transisi kelas 1 SMA dulu itu Pak. Agak nakal, jadi ikutan teman di luar Pak ya. Jadi nilai saya itu di semester 1 itu nilainya pas rata-rata untuk kenaikan kelas 6,5.
Insyaallah. Jadi orang tua saya dipanggil sepanjang masa saya sekolah itu Pak, baru itulah orang tua saya dipanggil. Orang tua saya guru Pak. Tapi itulah Pak, karena ada satu guru itu bukan PNS Pak, tapi guru honor. Sebelumnya ya saya tidak menyebutkan namanya guru itu apa kan, wali kelas itu. Dia mau tahunya kan gurunya harus bisa ini kelas ini kan, tapi kan permasalahan kita beda-beda. Beda. Jadi itu yang saya ternyata saya waktu itu kan terpengaruh juga kalau temannya di kelas itu ya individual mau kan kalau orang mau ngomong Pak ya individual loh saya bisa ini sendiri kan itu belum Pak itu saya rasa motif apa kalau belum Pak itu juga kurang baik Pak belum kerjasama yang baik. Tapi alhamdulillah yang kan gurunya mutasi itu Pak jadi guru honor jadi wali kelas saya dia sering memberikan hasil alhamdulillah saya berubah Pak. Semester 2 itu nilai saya bagus, bahkan saya dari urutan itu bisa masuk ke 10 besar waktu itu. Jadi regi 7 lah. Nah, berikutnya saya masuk 5 besar terus. Sampai lah saya. Berarti intinya yang membuat Iya, inspirasi. belajar tadi ada inspirasi dari guru ya. Iya, Guru selalu apa? beri perhatian dan perasaan tulus gitu Pak. Beda dengan kita harus marah-marah. Yang dulunya marah-marah mungkin ya. Ya. Harus tinggi karena memang di sekolah misalnya. Kamu ini kelas unggulan misalnya. Kalau pintar ternyata Itu di pengaruh luar itu juga ada Pak. Saya merasakan sendiri Pak. Bukan saya bohong ini Pak ya. Mungkin saya ini selain orang tua ya memang orang tua sih menasihati terus Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Orang tua memang menasihati terus. Apalagi orang tua saya kan guru Pak. Tapi lingkungan di luar itu juga berpengaruh besar Pak. Teman kita di luar. Dan itu ada peran guru juga Pak. Jadi sosok inspiratif mungkin kalau saya tidak nemu guru ini yang menyentuh saya dan ya mengapresiasi saya juga sih Pak. Kamu ini saya itu kan dikasihnya ulangan lisan saya bisa menjawab semua pertanyaan dia heran apa kamu jadi tersentuh Pak. Nah itulah Pak yang saya benar-benar tuh saya tidak galak Pak. Saya bukan guru yang mau ngomong Pak, bukan saya ya. Saya lebih menyentuh ke mereka dibanding saya harus bertindak yang ngomongin mereka. Nah, itu saya. Jadi itulah inspiratif guru saya dulu. Walaupun mau ngomong itu gurunya honor, waktu itu kan memang kita kan. Ya, tapi bagus Pak. Saya masih ingat namanya, saya kan tapi itulah sebagai ya salah satu inspirasi saya sebagai guru. Kebetulan saya jadi guru, jadi saya berpikir demikian juga Pak. Dan saya itu mau Pak kalau siswa nakal juga demonstrasi dan mesti orang nakal itu belum itu. Mungkin kalian kan ya udah ini ya, saya motivasi juga Pak agar bisa ya setidaknya bisa aktif di dalam kelas, belajarnya bagus, soalnya sudah Pak. Jangan merasa ya udah ketinggalan dari temannya atau kenakalannya itu kan bisa diubah dan langsung. Saya rasa tidak ada sebenarnya sesuai nakal itu Pak. Memang ada, tetapi bagaimana cara kita melakukan pendekatan komunikasi dan kita contohkannya yang baik-baik, ya pasti yang baik. Dan alhamdulillah selama saya ngajar di sini 28 tahun tidak pernah saya yang gimana ya terlibat siswa yang nakal yang apa enggak Pak. Saya memang ya pelan-pelan lah gitu. Termasuk dulu itu walaupun ada di sini kan yang mereka mau berhenti sekolah lah atau segala itu saya panggil Pak. Dikasih itu walaupun saya bukan wali kelasnya kan kalau itu kan. Karena saya dekat dulu sebelumnya kan saya biasa anak selalu sini kan berhenti nanti beberapa bulan lagi alhamdulillah dia mau kembali lagi dia sama dia sekolah mengukuhkan alasannya ya beginilah jauh lah banyak alasannya Pak sorry apa permasalahan dia itu nah itulah Pak. Jadi alhamdulillah memang ya kaitannya dengan trilogi Ki Hajar Dewantara itu Pak memang sangat menyentuh saya Pak setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 yang apa nilai dan peran guru penggerak itu Pak. Nah yang 1.1 itu kan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Nah saya itu ya itu kembali flashback Pak. Kata saya, aduh saya dulu sebagai siswa begini kata saya. Alhamdulillah, ya memang ada peran dari guru itu Pak. Sangat penting itu Pak. Memang betul yang dikatakan Kaisar Jepang itu ya Pak ya. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, yang ditanyanya apa dulu guru. Pasti kata guru yang hidup gitu. Ternyata memang itu Pak, guru itu memang ujung tombak dalam pendidikan ini Pak. Ya. Itu yang saya rasakan sih Pak, pengalaman saya. Dan saya insya Allah terapkan di sini juga Pak. Oke, masuk banget. Sangat banyak ilmu nih. Mungkin kita dapat dari Pak Jul nih. Oke, kita lanjut atau kita izin sekarang. Ya. Banyak sekali ilmu yang didapat nih. Kalau ada istirahat anak boleh kita panggil. Oh iya Pak. Kita kasih masukan sedikit, Iya. ceramah sedikit, baru kita berikan. Atau kita lanjut ke belum? Mau manggil siswa ya Pak ya? Boleh? Udah istirahat kan? Udah kayaknya nih. Boleh. Masuk udah nih. Oh, boleh masuk. Atau istirahat kedua. Istirahat ya, kedua, Pak? ya? Nah. Tapi saya bilangkan dulu lah nih mereka yang Islam ini kan jam istirahat kano jam 8 nanti jam 10. Sudah anak-anak bilang apa yang anak-anak? Enggak Pak, nanti saya Nanti ya, kasihan kan dengan bawa balik. Mau istirahat nenek. 5 menit sebelum istirahat. Iya iya. Kasihan dengan bawa balik. Tidak ya. Iya. Istirahat kedua sebelum 5 menit. Baru istirahat. Oke, kita lanjutkan apa gimana nih? Minum saja dah. Suka nih Pak, kalau nih kita sharing sini. Saya ini dengan sharing ini saya juga banyak ilmu dari semua kawan-kawan. Kan saya catat semua nih. Oh masalahnya beda-beda. Beda-beda. Itulah. Sudah banyak dapat ilmu tuh. Senang saya kalau gini masalah coaching gini. Apalagi yang di Padang tuh ya Pak ya. Iya betul. Kalau yang di mana kita bisa dapat ilmu seperti ini? Di pelajaran ada. Di kampus nggak ada Pak. Nggak Mungkin ada. yang begini nggak ada yang sama. Nggak ada. Memang guru penggerak ini luar biasa. Luar biasa. Saya suka itu. Hmm. Kan kalau Bapak kan melalui individu misalnya gitu kan. Tapi kan kalau saya di kelas kan dengar Iya. gitu. Oh malah ini budaya di daerah ini gini. Ah. Kayak oh menarik ya. Itulah. Saya kira ya mau ya Pak. Mereka anggap ya, guru penggerak itu anak tugas lah. Iya. Tetapi kalau kita lakukan itu motivasi tidak ada Pak rasanya mana. Oke, kita lanjut biar kita cepat sedikit ya. Iya Pak. Oke. Untuk selanjutnya, ini udah sih. Udah lah nih. Sudah. Udah. Oke. Untuk selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut tadi Pak? Menjelaskan apa yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara tersebut? Mari seperti itu. Yang mendorong saya itu Pak. Mendorong. Iya. Ya, yang mendorong saya itu ya, memang dari keinginan diri sendiri sih Pak, ingin merubah diri sendiri dulu, baru saya bisa merubah atau menggerakkan orang lain. Kalau saya tidak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan memang di situ selain Keduri Handayani kan, Imadyo Mangkarso, pertama kan Ignatius Tulodo, Imadyo Mangkarso dan Keduri Handayani. Itu kan tiga itu kan guru sebagai di depan sebagai contoh teladan, dan yang itu di tengah-tengah siswa sebagai motivasi, dan di belakang siswa kita mendorong siswa kita untuk menyampaikan atau apa yang kita tanya itu kan tiganya itu termasuk dalam trilogi Ki Hajar Dewantara yang saya dapati. Kemudian
anak itu gimana selaras dengan kodrat zaman dan kodrat anak dan kodrat zaman ya. Jadi kodrat alam kita kodrat anak ya. Sebagai guru itu ya saya itu harus mengembangkan diri Pak, selalu mengembangkan diri, pengetahuan diri, baik itu pedagogi ya, kemampuan diri dan pengetahuan juga Pak. Nah, sebagai ilmu pengetahuan saya harus upgrade agar menyesuaikan dengan zaman ini Pak, dengan tidak meninggalkan budi luhur atau budi pekerti bangsa ini Pak. Itu kita jadikan satu Pak, yang saya jadikan satu itu untuk mengimplementasikannya di sekolah ini Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana respon dari peserta didik atas perubahan yang Bapak lakukan? Jadi Pak, dengan respon dari mereka. Respon dari mereka. Kalau mereka sih mungkin sebelumnya saya sudah melakukan sedikit Pak, walaupun belum lama, tapi saya itu dengan perlahan mereka ya gimana ya, responnya baik juga sih, tidak ada yang kaget gimana gitu, karena memang awalnya saya sedikit lah apa istilahnya itu melakukan perubahan pada mereka, tidak sekaligus Pak. Kalau mereka kaget itu ya tapi takutnya mereka tidak gimana ya Pak ya, rasa mereka ingin belajar itu ya karena takutnya atau gimana nya saya melakukan perubahan. Tetapi dengan sedikit pendekatan atau kolaborasi juga itu tidak mesti sama guru Pak, tetapi sama siswa juga saya terapkan itu Pak. Mereka merefleksi saya juga, saya ini gimana kan, setelah itu saya terima Pak. Setiap akhir pembelajaran itu saya melakukan refleksi. Misalnya kamu yang jadi kelas saya, ada masalah apa dengan pelajaran saya, gimana ternyata saya, tetap bertanya Pak, did you enjoy my class? What do you feel? Apa yang kamu rasakan during my class, selama kelas saya, senang kok? Nah, itu. Komunikasi saya atau saya sendiri kah? Nah itu Pak, saya tetap menerapkan itu. Dan mereka kalau yang dulunya sih itu tidak terlalu signifikan sih Pak, saya merefleksikan diri paling dalam sebulan sekali. Kalau ini kan saya harus tiap hari, dimana saya harus bisa paham apa yang mereka inginkan gitu Pak. Tidak ada saya yang nonton, misalnya saya mengajar ini itu enggak bagi kita. Kalau saya dulu kan mengatakan ya coba Pak, karena saya anggap ini tidak baik. Ternyata ada juga mereka. Saya buat terbuka Pak. Kalau mereka ada kelas yang malu itu Pak, saya suruh kirim pakai cari kertas tanpa nama, jadi saya tahu itu teknik saya Pak. Tapi pada dasarnya saya memang ingin siswa saya tidak menuntut untuk mereka itu Pak. Ngomong-ngomong ya Pak, harus pintar semacam kemampuan mereka beragam-ragam. Tapi saya lebih menekankan mereka bagaimana jangan sampai putus sekolah Pak. Saya sedih Pak kalau ada anak yang putus sekolah itu saja ya Pak. Nah, itu saya dalam itu Pak. Jangan sampai mereka putus sekolah. Dari dulu saya sudah guru Pak. Tapi saya kalau ada anak sekolah, saya putus sekolah apa kita pasti ada solusi sebenarnya Pak. Sejauh mereka, kalau mereka itu kan ya misalkan tidak ada masalah yang gimana sih ya, kalau kayak dan alhamdulillah sih Pak tidak ada yang terlibat tidak ada sih, bagus sih misalnya kayak gitu kan, selama saya mengajar sih tidak ada sih Pak pernah nemu anak putus sekolah yang melakukan ini, tidak ada. Cuman kalau yang putus sekolah karena masalah di luar, masalah biaya, masalah apa itu kan bisa diomongkan. Dan alhamdulillah kalau sekolah sini Pak, pimpinan juga mendukung Pak. Kalau misalnya ada anak masalah, ya apa ya mas sekolah, mungkin karena ini dibantu Pak. Kalau sekolah itu itu dibantu Pak. Tidak kita membiarkan, tidak kita langsung ngecek ke malas atau kan enggak, kita tanya, kita panggil. Oke baik, ada yang lain untuk respon siswa
nggak ada untuk Untuk respon siswa sih ada sih Pak yang tes perubahan. tidak tidak ada yang kaget atau gimana sih Pak, cuman ya mereka sedikit sedikit dia heran itu Pak, kenapa tiap hari saya harus refleksikan diri saya itu. Kalau dulu kan kadang sudah sekali atau biasa kadang itu Pak, kalau udah pelajaran udah tutup. Oke, I think this is up today ya. Thanks for your attention. Paling gitu ya Pak. Oke, terima kasih Kiko sampai di sini. Terima kasih teman-teman. See you next. Nah, sekarang saya tergerak untuk merefleksikan diri saya tidak hanya sebulan sekali, tetapi setiap pembelajaran saya harus evaluasi, refleksikan diri saya Pak. Kalau menurut Bapak yang udah Bapak jalani itu udah berapa bulan ya kira-kira yang refleksi ini? Refleksi ini yang baru yang kemarin itu Bapak saya baca modul 1.2. Baru itu dapat. Okay. Kalau dulu memang ada dapat di pembelajaran itu refleksi, tapi tidak saya terapkan karena kalau sekarang ini saya merasa punya tanggung jawab. Jadi saya merasa setiap hari saya setiap pembelajaran saya harus refleksi. Kalau dulu paling sebulan sekali atau bulan. Kira-kira yang paling bisa dilihat Bapak lah kira-kira apa perubahan dari refleksi yang udah Bapak lakukan kira-kira? Kalau dulu saya ini, kalau yang saya dapatin apa ya, saya itu orangnya kalau ngajar itu monotonnya gini Pak, saya ngajarnya itu jarang menerapkan kayak diskusi kayak apa gitu Pak, buku teks atau itu kan, atau yang saya dapat itu saya jelaskan. Tetapi saya kalau yang ini saya lebih mendengar mereka lah, Pak coba bermain gini, coba ada ice breakingnya. Saya dulu Pak tidak ada istilah ice breaking gitu Pak. Paling ya itu aja sih Pak, mereka yang keluarkan tuh saya teks karena ngejar ini Pak, wah ini harus kita jadi. Padahal sebenarnya esensial dari materi itu yang harus kita itu, tidak harus semuanya. Itu Pak, kalau dulu wah kerjaan ini harus ini nih. KI ini KI 2 KI ini, padahal itu bisa terintegrasi kalau dengan belajar kelompok lebih cepat. Itu ya Gimana bisa itu bisa terintegrasi itu? Ya terintegrasi gini Pak, dalam artian kalau dikerjakan sendiri individu itu agak lama. Kalau mereka itu kita kembangkan kelompok, misalnya ini kelompok ini ya Pak ya. Materinya sama Pak, tetapi saya memisahkan mereka ini Pak. Kalau grup itu saya tidak memilih, bukan saya yang memilih Pak, tapi memberikan mereka itu kan kadang saya pilih ini, kadang mereka ya tidak cocok lah, bukan tidak cocok gimana Pak ya, misalnya yang teman ini sukanya gini, kalau yang ini saya kelompokkan Pak, anak yang suka ini, nah ini kamu pakai ini. Misalnya dia suka yang tanpa ya tanpa, kalau yang suka diskusi hanya ngobrol ya ngobrol Pak, diskusi apa gitu. Nah itu yang saya bedakan Pak sekarang itu, saya mulai terapkan dalam bulan-bulan ini, walaupun ya belum semua kelas sih Pak, tetapi ada kelas tertentu saya coba terapkan itu. Tapi kalau menurut saya sih bagus sih Pak, hasilnya itu tercapai. Saya ini masih uji coba nih Pak, bukan uji coba gimana ya, saya harus ini kelas ini treatmentnya ini, tapi bukan berarti kelas lain itu saya nanti bulan hari berikutnya kelas ini gitu enggak gitu. Tapi refleksi itu tetap saya lakukan tiap pembelajaran. Tiap kelas harus kerja kelompoknya enggak, cuman kan ada kelasnya ini gitu kan, kayak kenali karakter mereka dulu. Ada serat kapan? Masuk ya. Nah yang paling menarik tadi dikatakan Bapak ini kan gini Pak, kita sekarang masih ke-13 masih K13. Nah itu yang paling menarik tadi, kita ini kan biasanya kita ini kan dikejar dengan KD-KD yang ada ya, betul Pak. Nah itu sementara kurikulum merdeka ini kan tidak seperti itu kan, kita harus bagaimana anak-anak ini bisa happy tadi, happy dan bisa menerima dengan sukarela apa yang dia pelajari. Nah ini tadi yang saya sangat bertanya dengan Bapak ini, kalau Bapak tentang masalah ini Pak,
antara kurikulum 2013 dengan penerapan kurikulum Merdeka ini itu gimana Pak? Dari satu sisi kan kurikulum 13 kan harus kita kejar tuh tema tuh karena soalnya rapot nanti pemahaman rapotnya. Di sisi lain tadi kita juga harus mempelajari kurikulum Merdeka yang diterapkan kurikulum Merdeka nih. Gimana? Apa ya malu lagi ada boleh jadi ketawa. Jadi kalau untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita siap Pak, cuman ya masih menunggu lah nih Pak, menunggu mungkin ya nanti dari saya masih ada iklan dalam penerapan ini pada esensialnya Pak, saya pernah ngobrol dengan kepala sekolah juga, kepala sekolah teman-teman kan. Salah satunya permasalahannya begini Pak, anak kelas 1 itu kadang ada mereka yang konsep dasarnya belum tahu Pak. Misalnya kan dalam bahasa Inggris Pak ya, nah, yang subjek aja tidak tahu Pak. Sedangkan di K13 itu udah dituntut misalnya present tense. Present tense itu kan misalnya harus tahu subjek, predikat, itu mereka tidak tahu Pak. Sudah saya analisa. Jadi itulah kepala sekolah juga sebenarnya sudah paham. Kepala sekolah itu paham, memang paham Pak. Bahkan beliau pesan gini, walaupun kita belum kurikulum Merdeka, misalnya gini, kita jangan terlalu kejar materi, kita tanamkan dulu konsep dasarnya apa saja. Tidak bisa kita maksakan anak harus itu, karena kita tidak tahu dia, kita bukan menjadikan dia sebelumnya Pak SMP atau gimana kan, bukan itu masalahnya. Kita terlupa atau gimana kan itu Pak kan. Jadi ya pada awal untuk kelas 1 lah Pak, kalau untuk kelas 2 kelas 3 mungkin lama konsepnya. Jadi kita itu Pak mengajar itu enggak, kalau untuk kelas 10 itu enggak tergantung buku Pak, harus kita tanamkan dulu kata kepala sekolah konsepnya itu. Dan sampai kita itu mereka enggak tahu udah materi yang lain-lain khususnya kayak bahasa Inggris PK itu Pak yang mereka ada yang kita temui di sini Pak. Kayak mengubah bilangan pecahan ke desimal itu enggak tahu mereka Pak. Ada juga kayak saya kan bahasa Inggris subjek yang mana predikat itu mereka tahu apa itu subjek. Itu padahal subjek itu kelas itu apa saja itu. Ayu enggak tahu, ayu, dewi, it enggak tahu, mereka kata ganti pronoun enggak tahu, adjektif itu apa sifat yang seperti apa enggak tahu. Kabarnya kata sifat menjelaskan sifat, misalnya angry kan, marah atau rajin, malas, nah itu kata sifat. Kalau kata kerja kan verb gitu kan. Nah, kata yang menerangkan suatu aktivitas itu aja mereka tidak tahu. Jadi kita harus mengajarkan itu dulu perlahan-lahan, baru kita masuk ke materi. Itulah padahal di dalam materi ke-13 ada tuh langsung. Dikiranya udah anak itu udah mantap kelas 10 itu. Ternyata ya memang kalau secara itu kepala sekolahnya sudah paham itu Pak, gimana kebutuhan siswa itu sebenarnya yang harus kita ajarkan di dalam kelas gitu kan. Nah, kalau dulu Pak, ya awal-awal saya tidak itu Pak, karena saya beranggapan kan saya sebelumnya di kota Pak. Makanya anaknya itu ya ada yang les, ada yang apa kan mungkin bisa langsung saya itu waktu dulu saya sebelum tugas di sini kan K13 bisa saya langsung menjelaskan ke materi itu tanpa harus saya menjelaskan yang mana subjek, mereka udah tahu. Tapi kalau kita ini kan beda lagi lokal areanya atau apa kan ya, jadi memang beda Pak, memang betul tiap sekolah memiliki permasalahan yang berbeda-beda itu, tidak ada yang sama. Kita gini, tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di kota saya mau ngomong memang beda karakternya itu, karena budaya mereka itu kalau memang tidak Pak ya terpengaruh budaya asing itu ya seperti kita sama guru atau sama orang lingkungan sekolah itu ya budi pekerti mereka beda Pak. Kadang ada yang pura-pura ada kita kan itu pernah saya alami. Enggak sih saya menjadikan Pak, itu yang di lapangan ya Pak. Tapi kalau anak di sini alhamdulillah sih Pak, masalah itu
saya lihat tadi baru datang tadi nanya dia tuh nak aduh bang nanya kita kemudian sopan Ada yang juga ya di sekolah itu. Itu yang saya rasakan perbedaannya Pak itu ya. Cuman itulah secara pengetahuan mereka ya. Untuk kelas 1 sih Pak, untuk kelas 2 sudah alhamdulillah ya. Dasarnya itu dasar pengetahuannya itu ya harus kita mantapkan dulu supaya bisa menginjak materi-materi yang lain. Dasarnya. Terus saya pun pikir gitu Pak, awal-awal tugas ya mana belum pengalaman Pak kan. Langsung masuk saya tidak mau tahu itu benar Pak, serius ini pengalaman saya Pak. Itulah dalam hati saya. Saya ini jadi guru udah lama, tetapi kalau memang tidak belajar Pak, tidak tahu Pak. Mau ngomong ya Pak ya. Kalau saya tidak. berarti karena masuk guru penggerak anda tahu Anda tahu lah Pak, bahasanya gini lah. Ya kita ngajar juga, kita tahu lah. Ya gurunya tahu sendiri. Siswanya gimana kan? Pikir kita udah mempelajari kurikulum merdeka apa gitu kan? Tidak terasa juga sih sama anak itu kan. Kasian juga mereka. Memang sih mereka harus banyak kali tahu juga sih Pak. Cuman kan, ya kita kan memahami. Dan sebagai pemerintah itu kita harus tetap mengingatkan mereka. Ya Pak, ya bukan berarti kita yang ngelepin mereka mau ngomong. Misalnya, ini kamu cari informasi tentang ini, seperti ini apa saja, kata ganti apa saja. Terkuasai itu belum memahami materi-materi lain. Itu sih Pak, yang memang sih K13 kita masih K13 Pak, cuman ya mungkin sedikit demi sedikit nanti akan bukan akan sih, tapi pasti akan menerapkan kurikulum merdeka. Tidaknya coba dulu satu kelas kan. Kemarin gitu rencananya Pak, cuman ya kita di sini belum dapat lah yang namanya pelatihan atau gimana kan. Kita mungkin acuannya dari sekolah penggerak itu kan, dari SMA 1 bisa ikut. Kalau SMA 1 sudah ya Pak ya? sudah Ya itu. dia masuk kelas 1 Ya, makanya enggak bisa karena masih kemarin juga kami juga dirintek Pak dari apa? Kita kan dalam memperingati ikut PGRI Pak ya. Kemarin pada hari Senin kami Kongkercap konferensi kerja cabang pengurus PGRI ini Pak. Kemudian yang hari Selasanya kemarin dari pengawas itu memberikan materi tentang kurikulum merdeka Pak. Alhamdulillah ya. Memang di sini belum ada kurikulum merdeka waktu SD, SMP ya. Tapi udahlah, dulu alhamdulillah dapat juga itu kan. Ada juga menyinggung masalah guru penggerak yang disampaikan oleh pengawas itu. Alhamdulillah kemarin positif Pak kegiatannya. Dan senang juga sih sama narasumber itu. Kupas tuntas. Enggak ada itu. saya belum punya tuh Pak Ibu. oh Yudi masya Allah dia tuh calon penggerak guru penggerak tuh Guru penggerak? iya Yudi guru penggerak dia angkatan 4 Tapi pengawas ya Pak sekarang. oh Pak Yudi itu Pak Yudi oh pengawas. Pak Yudi iya pengawas. Pak Yudi itu ya dia tuh Yang dari sekolah mana? tuh Pak sekolah sesuai Oke. sesuai gak sampai undang Iya. Iya Pak. Setelah Pak Yudi setelah dia juga sebagai akreditasi bagian akreditasi akreditasi. Bagus Pak. Bagus. iya pintar ya pintar Ini mana ya? Dia katanya dulu kan asal saya dulu sering nanya ke dia tuh masalah ini Hmm. dia termasuk guru saya lah Mana kemarin ya itu fotonya Pak ya? apa judul kupas tuntas Enggak membahas kurikulum merdeka sih Pak. Cuman beliau itu memaparkan menyajikan itu ya bagus Pak. Mudah dimengerti. Maaf Pak ya. Maaf. dia di bagian kurikulum SMP dia Iya Pak. kan asalnya Nah, ini ya kemarin dilihatnya namanya Pak. oh itu ya Kan? masya Allah Ini dulu penggunaan. di mana tuh Di
kan pekan SMP sini Pak kegiatannya. Oh, SMP ini. Ah. Tapi kita panitianya melibatkan semuanya Pak. Nah, ya. Pak, makan dulu Pak. Masya Allah. Kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Airnya kurang lagi nih. Apa ya? Iya, lah. Saya lepas dulu kan. Ada rasa sepatu ya. Iya Pak. Izin mulu Pak. Oh, enggak Pak. Lanjut ya Pak. Mana ya anaknya? Luar biasa tadi. Lama ya waktunya. Berapa lama berarti nyampe? Apa Pak? Kayu di. Kemarin dari jam 8 sampai jam setengah 1. Kita jam 12 tuh masih dia masih bersemangat tuh Pak nyampe. Padahal udah waktu siang. Memang pintar tuh. Atau pas pulang nanti, tapi pulang jam apa ini? Pulang jam setengah 1. Lama. Jam ini 12.50. Istirahat. Pulang. Pulang. Nah, nanti saya lagi Pak. Kita lanjutkan apa ini? Makan dulu Pak. Kalau Di sini Pak. Habis saya putih ini. Ini Pak ada masalah kan. Ya. Maaf lah Pak ya. Kalau belum bisa full service sudah ada Pak nih. Nah, apa ya santai. Ini belinya di mana nih? Di sini Pak. Di sini ada kantinnya. Ada Pak di sini di belakang, cuman menunya enggak banyak, paling Indomie sama Yang di sekolah-sekolah ada. ada Pak. Hai banget. Kalau itu bisa untuk jaya uang apa namanya? Uang tambahan. Untuk makan setiap minggu. Kalau sana dia apa giliran Pak ada jadwal yang kantin untuk guru tuh. Kali ada giliran, kali ini enggak ada. Guru ngajar ya. Ini sih memang kepala sekolah sih memang punya pengajaran Pak. Kalau itu nggak bisa kan? Kita cari orang, kita gaji, bisa atau orang sulit jadi aman kita. Orang suruh kantinnya kita tarik 20%, bisa kantin di belakang, 20% bukan guru. Alasan kita supaya ini untuk pemeliharaan sampah kah, kita bersih halaman, beli kue kan itu uang nanti Ada nih kan? Pak, kalau itu ada. Ada persennya. Walaupun tidak besar tapi ada lah. Kalau saya 8 satu hari 10.000 lah Pak. Tidak besar Pak. Kalau di sekolah saya itu lumayan tuh. 1 bulan tuh 3 juta. Iya Pak. Mana sekolah? Siapapun boleh titip, mau
masyarakat mau siapa itu kan tarik persennya tambah apa ya, sekitar 30% 20% lah. Kemarin tempat multi dukungan sekolah luar biasa situ Pak Didin dikasih buat putih ke multi dukungan kasih buat ya wifi sama itu banyak dukungan bahasa Ini ada nih Pak, laptop ada di bawah sih. Laptop saya pun dua saya pakai. Kalau ini punya yang internet satu untuk berarti 3 laptop. yang satu ada kepala yang besar tuh Pak. Ada juga saya yang besar kalau dia berangkat kan titik saya bisa. Kayak IT nya lah. Bantu. Di sini siapa IT sih? Kami 3 dengan yang tadi. Kalau juga bisa saya. ANBK sukses nggak kemarin? Alhamdulillah. Di sini kan? Saya dokternya. Oh iya mantap nih. Dengan kabel ini pernah apa? Cukup lah ANBK nih. Tutup. Berapa buah? Ini 40-an nih Pak. 40 mana nggak ada ya? 30 itu lah. Laptopnya ada di dalam itu Pak. Oh dalam meja. Dalam Di lemari. lemari. Banyak berarti Itu deh. kemarin yang O2SN. ASMK kemarin kami order di kelas sana. Pakai laptop semua. Nggak pakai kabel hub nih. Oh nggak pakai ini deh, online ya. Pak. Oh iya iya. Oh is mantap. Thank you. Can you speak English? No. You say good. Thank you. Untuk nonton kepala sekolah dulu. Oke, baik deh. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, nggak lagi banyak Pak. Santai. Oke, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut Pak yang tadi Pak? Hal yang sudah baik ya Pak. Hal yang sudah baik setelah saya ikut PJP atau hal yang baik sebelumnya? Iya, termasuk itu perubahan-perubahan yang ada di sini tadi. Yang ya kemudian waktu Bapak ikut 3P itu apa hal-hal yang baik? Iya Pak. Hal-hal yang baiknya itu salah satunya itu nasionalis Pak yang apa, dengan setiap masuk kelas itu saya lagu pembiasaan berdoa harus juga. Nah, kadang kan kita masuk kelas kadang ada yang berdoa, ada yang tidak Pak, kadang langsung ke materi. Nah itu walaupun dalam hati itu. Kemudian hal baiknya itu ya ini Pak, pengenalan teknologi yang tepat dalam pembelajaran itu. Dan saling berkolaborasi Pak dan mendukung pengawasan teknologi itu Pak. Salah satunya HP. Jadi itu rasanya Pak. Jadi tidak sembarangan di dalam penggunaan handphone. Kemudian hal baiknya itu ya saya juga mengimbaskan lah
apa yang saya dapat di CGP ini kepada rekan sejawat. Kolaborasi lah Pak, dari pikiran apa cara apa yang saya kerjakan itu tugas yang saya share dan bagikan ke grup WA untuk bisa juga dapat refleksi Pak apa yang saya kerjakan. Bukan apa secara langsung kata tukang ngomong yang gimana Pak ya, ngomong santai lah, diskusikan tentang satunya peran PDP itu dan filosofi Hajar Dewantara ini, dan sambil memasuki persoalan mereka belajar ini Pak. Yang tugas saya bagikan ini Pak. Ini Pak saya bagikan mereka izin tugas Bapak Ibu, terima kasih. Ada gak yang itu juga Ini di-share ke grup SMA. Grup SMA sini Pak. Banyak tanggapan-tanggapannya. Ada sekolah apa tuh? Ada gak yang ya kita tahu lah Pak, kita menguji kan ada yang berapa kali datang ada cara buatnya tuh kan gampang kan Pak kan, bisa dijadikan YouTube apa gitu kan. Jadi kan ya memang lah ini pertanyaan kita gitu Bapak, apa yang kita lakukan selama PDP ini kita tahu lah, bukan berarti pamit tahu semuanya, tetapi dalam artian ya kita tetap melaksanakan pendidikan dan membagikan apa yang kita dapat, itu aja sih Pak. Kalau siswa itu kalau izin juga sama saya Pak sakit, saya doakan Pak, iya tadi juga akan sembuh. Itu kan salah satu perhatian, kadang ada juga Pak ya aja kan gitu kan. Mantap nih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu diperbaiki kira-kira apa Pak? Yang kira-kira menurut Bapak di sini kan dalam sekian Bapak lakukan di sini. Kira-kira ini kan pasti Pak, pasti tentunya ada kelemahan, ada ini. Nah, yang kira-kira menurut Bapak di sini yang lebih perlu diperbaiki untuk di sekolah ini kira-kira apa Pak sekarang ya Pak? Yang perlu diperbaiki setelah Bapak pembelajaran ya, 1 bulan. Ini kan banyak yang perlu dibenahi. yang perlu diperbaiki dari model 1 ini. Coba nih. Kalau yang perlu diperbaiki di sini dari segi pembelajaran itu Pak, kita medianya ini memang terbatas sih Pak, nggak kayak di kota. Kita listrik dari hidup, kayak hidupnya itu hanya malam. Kalau siang gini pun Pak, tergantung pencahayaan matahari Pak. Kalau panas ya bagus, bisa ngajarnya pakai fokus media itu. Nah, kalau tidak itulah Pak, kita harus gunakan apa adanya, kartun kata apa supaya menarik. Nah, jadi kalau di sini kalau saya sih Pak, kalau media itu ya memang lah. Kalau gayanya satu-satunya ini memang HP lah, yang paling tampak ya Pak ya. Nah, itu ya mungkin namanya itu masih itulah metodenya Pak. Nah, metodenya memang harus kita tepat di sini. Kalau menurut saya yang analisa saya itu yang kesusahan yang susah sih Pak, bagaimana memilih metode untuk kebutuhan siswa di kelas itu Pak. Karena masing-masing kan berbeda tuh Pak. Nah itu masih pelajari itu Pak. Kalau media mungkin ya sama lah. Mereka kebanyakan ya mungkin memang lebih ke seni rupa, seni gitu kan. Ada yang yang mendengarkan, ada juga mereka hanya membahas
buku teks itu nah, ada yang juga pakai HP tapi memang pengawasan cuman itulah Pak, keterbatasannya itu adalah media memang Pak kalau di sini ini itulah pandai-pandai mungkin nanti setelah kantor mungkin saya ada lagi yang menarik kalau kelas yang itu Pak yang paling sinyal lah itu Pak karena memang sering kadang walaupun sudah pembelajaran kami tetap diskusi Pak lewat tetap ada diskusi melalui grup. grup WA misalnya kelas dulu ini bahasa Inggris nah, yang bahasa Inggris kan Grup bahasa Inggris ya? ada kelas 10 ini nah, yang untuk kelas Inggris ada itu saya tetap ada Pak Oh itu. mengirimkan materi apa gitu nama kan Di sini udah ada nggak yang bisa berbicara ya? ada juga sih Ada. Pak cuman ada yang belum lancar ada juga yang dari Malaysia nah, itulah yang dulu pernah sekolah di Malaysia tuh tahu bahasa Inggris Pak ada dulu ikut mamanya apa dari itu kan sekolah Malaysia SMP-nya tuh ada bagus itu menjadi bahkan potensi ada Pak mereka tetapi secara lisannya untuk kelas 10 kelas kelas 11 ya bukan mau ngomong Pak ya bukan karena saya juga sih memang mereka ada kemauan walaupun waktu yang dasarnya memang perlu kita ya tadi perhatikan tuh Pak tadi inilah saya itu kan kita itu dapat itunya titik terang